Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipersiapkan teman-temannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama Bapak absen terlebih dahulu ya. Khairul, Hadir Pak, hadir. Anwar, Hadir Pak. Muhammad Zaki, Dari Pak, Fani. gak masuk Pak, Kenapa Fani nggak masuk? sakit. Sakit. Ya Pak, Sakit apa enggak? demam Pak kayaknya Pak. Oh, demam. Ya. Berarti Fani aja yang nggak masuk ya? Ya Pak, Baik. Sebelumnya, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu Pak. Enggak Yakin Pak, tahu nggak? gak tau Pak. Anda tahu? Tidak tahu Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Ya, ini tema besar kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian bisa mengetahui apa itu dari pengertian dari perubahan sosial budaya, perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya, dan kemudian kalian bisa membedakan bentuk-bentuk perubahan budaya itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan kalian PPT. Sesuai tema yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari perubahan sosial budaya. Pengertian dari perubahan sosial budaya yaitu perubahan sosial budaya terjadi karena adanya ketidaksambungan atau ketidakpastian yang terjadi di dalam masyarakat. Misal, yang tadinya kalian belum mengenal gadget, sekarang mengenal gadget karena adanya percepatan arus globalisasi. Nah, di PPT sendiri dijelaskan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena perubahan struktur dan perubahan fungsi sosial. Ketika perubahan sosial mengalami perubahan, secara otomatis maka akan mempengaruhi budaya masyarakat sendiri. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, alat-alat. Nah, dalam perubahan ini sendiri terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya di cara berpikir, perbedaan cara berpikir orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang itu jelas berbeda. Nah, kalau orang dahulu itu mereka lebih berpikir secara magis atau mengaitkan hal-hal yang berbau mistis. Sedangkan orang-orang modern atau orang-orang saat ini mereka berpikir lebih objektif dan rasional atau bisa disebut dengan masuk akal. Mereka tidak selalu mengaitkan dengan hal-hal mistis, bahkan
sebagian besar banyak yang tidak percaya dengan hal mistis tersebut. Selanjutnya, nah, gambar ini adalah contoh perubahan besar yang terjadi di negara kita Indonesia. Di gambar pertama misalnya, di gambar ini menunjukkan bahwa saat itu kita sedang mengalami masa penjajahan, baik dari masa penjajahan Belanda sampai Jepang. Setelah melewati fase tersebut, kita memasuki fase proklamasi yang diproklamirkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Setelah masuk fase kedua, kita masuk pada fase yang selanjutnya, yaitu fase ketiga. Kita masuk pada fase globalisasi. Nah, fase globalisasi ini muncul dari abad 17 sampai abad ke-19. Kemudian pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 98, kita masuk pada fase demokrasi. Nah, pada fase ini cukup terkenal yang dimana presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto resmi turun dari jabatannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bentuk perubahan sosial. Ada 3 bentuk perubahan sosial yang akan kita pelajari. Yang pertama, bentuk perubahan sosial. Kita akan membedakan jenis-jenis dari bentuk perubahan itu sendiri. Yang pertama, karena waktunya atau lambat atau cepat. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Dan yang ketiga, berdasarkan tidak sengaja atau kesengajaan. Nah, dari bentuk-bentuk ini, misalnya dari bentuk waktu, kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama ada waktu yang lama dan waktu yang cepat. Kita disebut ini revolusi, yang ini evolusi. Bisa dilihat dari contoh kedua gambar tersebut. Nah, perubahan sosial ini mempunyai kecepatan waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada masyarakat tradisional tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat tradisional mereka lebih menutup diri dibandingkan dengan masyarakat modern. Semakin menutup masyarakatnya, maka mereka akan tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Nah, ini ada perubahan sosial lambat atau yang disebut dengan evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan sosial yang terjadi secara lambat, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Nah, dalam contoh ini menggambarkan bahwa manusia primitif pada saat itu. Coba kalian bayangkan berapa lama mereka untuk memakan suatu makanan. Pertama, tahap-tahapnya mereka pasti akan mencari bahan makanan, bisa itu tumbuh-tumbuhan atau hewan. Setelah mereka mencari, pasti mereka akan mempersiapkan bahan-bahan untuk alat bakarnya. Mereka akan cari kayu bakar. Setelah itu, setelah mereka menyiapkan kayu, pasti mereka akan menyiapkan makan-makan lainnya. Nah, ini yang dinamakan
perubahan sosial lambat atau evolusi. Selama berabad-abad bertahun-tahun mereka melakukan hal yang sama seperti tersebut. Kegiatan mereka hanya itu saja seperti berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, terus masa pertanian, masa perundagaian, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk kepada perubahan sosial cepat atau yang disebut dengan revolusi. Perubahan sosial cepat ini adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar masyarakat untuk mengalami perubahan. Artinya masyarakat sangat merasakan apa yang terjadi pada dunia saat ini gitu. Dari yang mulai hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesar, mereka merasakan hal tersebut. Apa saja mereka rasakan? Nah, banyak. Yang pertama yang mereka rasakan dibandingkan dengan masa-masa evolusi atau abad-abad sebelumnya, pasti infrastruktur tambah maju, pertambangan tambah maju, transportasi saling terhubung, dan teknologi berkembang sangat pesat. Nah, revolusi industri ini dimulai awalnya di Britania Raya, kemudian menyebar ke daerah Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Nah, revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya atau negara lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada proses mekanisme dalam usaha industri. Nah, seperti yang digambar ini, mereka bisa memproduksi barang-barang dengan cepat dan banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kedua, perdagangan makin berkembang karena saling terkoneksinya antar jaringan negara. Kemudian transportasi lancar. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Dan yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Karena kita tahu sendiri bahwa pendapatan di negara-negara maju bahkan atau negara berkembang pasti banyak kesenjangan yang terjadi. Banyak, ada yang masyarakatnya mayoritas miskin, ada yang lebih kaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perubahan yang dilihat dari pengaruhnya apa saja. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil atau yang orang lain tidak rasakan. Nah, teman-teman pernah mencukur rambut sesuai dengan tren-tren yang saat ini sedang terjadi? Pernah kan? Ya. Nah, itu contoh perubahan kecil yang teman-teman lakukan gitu. Atau pernah juga memakai baju-baju yang sedang tren pada saat itu? Pernah. Nah, itu juga termasuk dalam perubahan yang pengaruhnya sangat kecil atau yang orang lain belum tentu rasakan. Nah, perubahan ini artinya perubahan yang hanya dianggap oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh bagi orang lain atau orang yang lebih banyak. Selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang atau pengaruhnya sangat besar. Nah, yaitu perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Nah, apa itu? Contohnya yaitu industrialisasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, industri ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industri merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi industri. Di mana saja teman-teman bisa menemukan industrialisasi ini. Nah, industrialisasi ini bisa ditemukan di masyarakat kota, dan masyarakat desa. Contoh dari industrialisasi, Pak Irul tahu? Tahu Pak. Nah, contoh dari industrialisasi ini seperti
seperti pembangunan pabrik-pabrik yang ada di kota-kota besar. Nah, itu merupakan proses dari industrialisasi tersebut. Nah, makanya orang-orang banyak yang mulai berdatangan nih, kayak misalnya di Pulau Kalimantan datang ke Jawa, dari Sulawesi datang ke Jawa, Sumatera datang ke Jawa, karena industrialisasi yang ada di Pulau Jawa sangat besar. Maka tidak heran banyak penumpukan yang terjadi di pulau kita ini, Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Nah, yaitu yang pertama ada perencanaan yang perubahan yang sengaja direncanakan. Nah, atau yang bisa disebut dengan plan change, merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satu contoh perubahan yang direncanakan, Khairul tahu? Ini beberapa Jalan Pak. Nah, jalanan ini adalah salah satu contoh dari perubahan yang direncanakan. Siapa saja yang biasanya melakukan perubahan-perubahan yang direncanakan? Yang pertama ada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah orang-orang yang menghendaki atau proyek-proyek yang ingin membuat jalan-jalan tersebut. Nah, ketiga unsur ini mereka mempengaruhi dari perubahan yang dilakukan di jalanan ini. Selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, perubahan ini memang sengaja tidak direncanakan atau di luar dari pengawasan kita semua. Contoh dari perubahan yang tidak direncanakan yaitu bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, terus gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang lainnya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang menjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Misalnya kayak kemajuan teknologi yang kita rasakan, seperti di bidang pertanian ada traktor. Traktor merupakan salah satu teknologi yang direncanakan. Akan tetapi kadang muncul masalah-masalah baru akibat dari teknologi tersebut. Nah, misalnya traktor ini kan selain kita memanfaatkan sebagai sawah, kita juga jadi menghemat waktu, tenaga, dan lainnya. Tapi ada masalah baru yang timbul, yaitu tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi di era sekarang ini. Nah, baik, setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silakan teman-teman untuk menganalisis atau mencari pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan sosial budaya. Selanjutnya saya akan membuat kelompok untuk kalian diskusikan satu sama lain mengenai bentuk-bentuk perubahan budaya yang akan saya tampilkan seperti gambar tersebut. Bentar. Sudah.
takutnya ada sedikit kendala dari laptop saya. Jadi tugas kalian adalah diskusikan dengan kelompok kalian. Zaki dengan Khairul silakan mendiskusikan tentang bentuk perubahan, deskripsikan secara singkat dan berikan argumen kalian berdasarkan gambar yang Bapak berikan pada kalian. Seperti ini terlihat? Terlihat Pak, cukup terlihat. Nah, terlihat ya. Ya. Silakan kalian diskusikan tentang kedua gambar tersebut. Oke, Kira-kira paham ya? paham Pak. Ini Ya. waktu pengerjaan berapa menit ya Pak? Saya berikan waktu 10 menit. Oke, baik. Silakan diskusikan dengan kawan kalian secara baik, tidak ribut dan tenang. Oke, Pak. dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai diskusinya. Silakan Khairul dan Zaki. Iya Pak, sudah Pak. Jelaskan. Jadi saya akan mengomentari untuk gambar yang pertama Pak. Nah, jadi di gambar pertama yang Bapak tampilkan itu kan merupakan gambaran dari suku anak dalam yang di Jambi ya. Nah, jadi menurut saya tuh mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan Pak yang ada di situ, perubahan sosial ya. Tetapi perlahan mungkin mereka juga mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan juga dan peneliti untuk mengajarkan mereka menulis dan berhitung pada anak-anak juga. Jadi meskipun demikian sampai pada hari ini mereka juga masih mematuhi hukum yang ada di sana Pak. Jadi itu gambaran saya mengenai potret pertama. Ya, bagus. Selanjutnya untuk yang gambar kedua. Sebentar ya Pak. Jadi kalau untuk yang gambar kedua ini merupakan gambaran revolusi industri yang terjadi di Eropa Pak. Nah, revolusi yang terjadi pada saat itu menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam memproduksi barang-barang industri itu sendiri Pak. Ya, bagus jawaban dari Khairul dan jawaban dari Zaki. Ya, pada intinya revolusi industri terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Pada abad-abad ini industri melaju sangat pesat, terutama di benua Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia. Afrika belum termasuk. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang tidak bisa dielakkan di masyarakat. Cepat atau lambat, masyarakat tersebut akan mengalami perubahan. Masyarakat yang cenderung tertutup akan mengalami perubahan yang lama atau yang disebut dengan evolusi. Sedangkan masyarakat yang terbuka atau yang lebih modern akan mengalami perubahan yang sangat cepat, bisa disebut dengan revolusi. Sebelum Bapak mengakhiri pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu. Silakan catat ya. Ya Pak. Silakan tulis di buku tulisnya masing-masing. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Bapak ulangi yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Sudah? Bapak. Yang kedua, perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 3. Sebutkan apa saja dan jelaskan. Sudah? Bapak. Kemudian yang ketiga, mengapa suatu wilayah dapat mengalami perubahan? Jelaskan. Mengalami apa Pak? Mengalami perubahan. Ya Pak. Yang keempat, berikan contoh perubahan sosial budaya yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian kalian deskripsikan. Ya Pak. Yang terakhir, yang kelima, apa manfaat dan kekurangan dari perubahan sosial dan budaya? Bapak
ulangi apa manfaat dan kekurangan dari perubahan sosial budaya. Sudah? Pak. Ya, baik. Kalau sudah, Bapak harap kalian mengerjakan tugasnya di rumah dengan baik. Minggu depan Bapak akan periksa tugasnya masing-masing. Sebelum itu, pada minggu depan kita akan membahas tentang faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Jadi saya harap kalian semua membaca referensi-referensi lain tentang faktor dan penghambat apa saja yang terjadi perubahan sosial budaya. Mengerti? Pak, ngerti Pak. Baik, kalau mengerti, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.